Orangnya serem banget. Ini ciri pelaku yang diduga siksa dan bunuh Brigadir J. Ternyata pelaku yang diduga melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan tewasnya Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat diperkirakan memiliki kepribadian psikopat. Yang pertama kami pikir dari segi tindak perilaku, yang pertama harus segera diselidiki oleh polisi adalah dua orang ini. TKP peristiwa ini terjadi di rumah beliau. Sedangkan luka pada yang terjadi setelah kematian itu tentunya biasanya terjadi pada kasus-kasus di mana adanya pelaku ingin memutilasi korban, kemudian untuk menghilangkan identitasnya, maka luka yang terjadi postmortem itu akan memiliki gambaran yang berbeda. Nah, justru di sini makanya kita lakukan pemeriksaan forensik, mana luka-luka yang intravital, mana luka-luka yang postmortem, atau memang kalau misalnya semua luka-lukanya itu intravital, maka apakah ada perbedaan waktu dan lain sebagainya. Kalau memang, tapi yang sulit ketika luka itu terjadi pada kondisi yang bersamaan nih, hampir bersamaan dengan terjadinya kematian, maka semua gambaran perlukaannya itu yang jelas intravital dan gambarannya sama. Ditemukan mayat dalam keadaan terlentang pukul 17. Nah, pertanyaannya, kapan kejadian tembak-menembaknya? Kapan mayat itu meninggalnya? Ditemukannya baru pukul 17. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan hasil sertifikat kematian yang diantarkan ke keluarga gitu ya, bahwa di situ tertulis umur korban Bribda J itu 21, padahal umurnya 28. Nah, ini hal-hal yang simpel seperti ini saja nggak valid gitu loh. pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap terang-terangan ciri-ciri pelaku yang diduga menyiksa dan membunuh Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menjelaskan pelaku yang disinyalir menghabisi Brigadir J ini adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan. Kamarudin menyebutkan psikopat lantaran orang itu disebutnya melakukan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Kamarudin melanjutkan temuan barunya, pihak Brigadir J disiksa dengan cara dicabut kuku-kukunya, bahkan semua jarinya diremukkan dan dipatahkan tanpa belas kasihan sebelum yang bersangkutan tewas ditembak. Kamarudin menegaskan pihak keluarga Brigadir J mengutuk keras semua bentuk kekerasan yang diterima almarhum. Penyiksaan itu disebut sudah di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila, kata Kamarudin. Selain istri Kadif Propam Verdi Sambo, Baradae ternyata minta perlindungan LPSK. Ada apa? Anggota polisi berinisial Baradae terduga pelaku penembakan terhadap Brigadir J mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Baradae mengajukan perlindungan itu tak lama setelah insiden baku tembak yang disebut terjadi antara dirinya dengan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri. Wakil Ketua LPSK Edwin Parotogi membenarkan informasi Baradae mengajukan perlindungan kepada lembaga yang dipimpinnya itu. Edwin menyebut permohonan perlindungan yang diajukan Baradae disampaikan bersamaan dengan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam kasus insiden baku tembak itu, Edwin mengaku LPSK bertindak proaktif melakukan koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto hingga Irjen Verdi Sambo. Meski begitu, Edwin menyebut untuk Baradae pihaknya masih belum melakukan perlindungan karena masih proses penelahaan. Sementara itu, juru bicara LPSK Ruli Novian mengatakan pihaknya mendapatkan sejumlah informasi dari Baradae terkait dengan insiden penembakan Brigadir J. Sementara itu, Ruli Novian menjelaskan pihaknya belum mendapatkan informasi yang cukup banyak dari istri Irjen Verdi Sambo. Tetapi untuk wawancara dengan pemohon P atau istri Irjen Verdi Sambo, LPSK belum begitu mendapatkan informasi yang begitu banyak karena memang kondisi yang bersangkutan saat dilakukan wawancara belum begitu siap untuk dilakukan. Meski demikian, ia mengaku tidak bisa memastikan bahwa istri Irjen Verdi Sambo mengalami trauma pasca insiden penembakan Brigadir J. Adapun langkah selanjutnya yang akan dilakukan LPSK untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan keduanya adalah melakukan penelahaan lanjutan. LPSK kata Ruli telah merencanakan agenda pertemuan berikutnya untuk melihat apakah dimungkinkan melakukan pendalaman, khususnya wawancara yang belum terselesaikan. Lebih lanjut, Ruli juga menyampaikan bahwa LPSK akan melihat terlebih dahulu posisi pemohon perlindungan dalam proses hukum, apakah sebagai saksi, korban, atau tersangka. Lurah Istana bilang, 1 Jawa anggota polisi bisa memakan korban minimal Kadif Propam hingga ke Barreskrim Polri. Pengguna media sosial Lurah Istana RI Garuda berdarah
turut memberikan tanggapan mengenai kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat di kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Lurah Istana berpendapat satu nyawa anggota polisi bisa memakan korban seperti Kadif Propam hingga Kabareskrim Polri. Terkait hal ini, Lurah Istana dalam cuitannya di media sosial Twitter yang dilihat pada Kamis 21 Juli menyampaikan, jika Polri dalam mengusut kasus ini secara transparan, maka akan menemukan titik koordinasi. Satu nyawa anggota polisi bisa memakan korban minimal Kadif Propam, Kapolres, Kalsel, Karopaminal, Kapolda Metro, dan terakhir Kabareskrim Polri. Kenapa begitu? Jika transparan dilakukan, maka akan menemukan titik koordinasi di situ. Apakah semua itu bisa dinyatakan terlibat? Bertanggung jawab iya, kata Lurah Istana. Lurah Istana pun meminta kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengkaji apa yang menjadi pernyataannya. Menurutnya, jika salah satu nama yang ia sebutkan di cuitan sebelumnya tidak terlibat secara fisik, namun bisa saja terlibat secara koordinasi. Silahkan bisa dikaji oleh Listio Sigit Prabowo ulasan itu, walau tidak terlibat secara koordinasi atau komando dan secara tanggung jawab, ujarnya. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Hal ini berkaitan dengan kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Setelah itu, menyusul penonaktifan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dan Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Penonaktifan ketiga petinggi itu dilakukan sebagai langkah awal dalam penyelesaian kasus kematian Brigadir J dalam insiden baku tembak sesama polisi. Keluarga Brigadir J akan minta perlindungan TNI, heran dengan langkah Irjen Verdi, membingungkan. Diketahui, Kadif Propam Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo beserta sang istri meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Mengetahui hal itu, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, merasa heran. Ia pun merasa untuk meminta perlindungan kepada TNI. Hal itu diungkapkan oleh Kamarudin saat dikonfirmasi pada Rabu. Ia pun mempertanyakan soal permohonan perlindungan Irjen Verdi ke LPSK. Menurut Kamarudin, Irjen Verdi Sambo adalah seorang Jenderal Polisi Bintang 2. Aturannya, Verdi Sambo meminta perlindungan kepada Polri bukan kepada LPSK. Ia pun menjelaskan secara kelembagaan LPSK merupakan institusi yang berada di bawah Polri. Sebab LPSK dilindungi oleh Polri. Hal inilah yang membuat Kamarudin merasa heran. Oleh karena itu, Kamarudin berniat meminta perlindungan kepada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurutnya, upaya itu semata-mata dilakukannya hanya untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi terkait dengan tewasnya Brigadir J. Sebelumnya, juru bicara LPSK, Ruli Novian, mengatakan pihaknya telah menerima permohonan perlindungan dari istri Irjen Verdi Sambo. Namun, ia mengaku belum mendapat informasi yang cukup banyak terkait alasan mengajukan permohonan. Ruli menyebut ada kesulitan untuk menyampaikan kasus tersebut secara terbuka. Ia membutuhkan kesesuaian keterangan antara istri Irjen Verdi Sambo dengan Baradae yang kala itu terlibat baku tembak dengan Brigadir J.